Mungkin bisa dijelaskan Iya, dengan agenda ini apa kedatangan di hari Polres ini. Depok? Hari ini mediasi kedua, kasus pencemaran nama baik, tapi beliau juga nggak datang. Nggak tahu kenapa nggak datang. Tapi dari hasil yang tadi apa sih? Hasil mediasinya mungkin pembicaraannya membahas apa aja? Jadi mediasi pertama antara lawyernya sama saya, karena kan dia nggak datang nih. Saya nggak tahu kenapa. Harusnya kan yang melaporkan dan yang dilaporkan namanya mediasi, tapi sudah diwakilkan sama lawyernya. Dari hasil mediasi pertama, maunya saya sama maunya dia belum ketemu kan. Terus di mediasi kedua ini saya juga sempat menawarkan gini sama pihak penyidik, saya mau beliau datang. Ketika beliau datang, jadi dari mediasi pertama kan saya sudah ngasih berkas hal-hal yang harus dia bayar, terus sama saya nggak mau naik kasasi karena kan poin saya naik kasasi kan bukan mau sama dia, bukan masih mau melanjutkan sama dia, enggak. Saya cuma mau dia sebagai laki-laki bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dia, selesai gitu loh, berani menghadapi masalah. Ternyata di mediasi kedua ini dia juga nggak datang, nggak tahu alasannya kenapa. Nanti sudah diwakilkan oleh lawyernya. Ada beberapa poin yang dia mau, tapi masih saya harus pikir-pikir karena kan laporan kasus Polsek Lima kan tidak saya buat-buat. Nah, jadi berhenti pun karena supir pribadi saya berkhianat mengganti BAP, makanya sempat berhenti. Nah, jadi ada poin-poin yang seperti itu yang harus saya pertimbangkan untuk bisa selesainya masalah ini. Poin-poin apa yang disetujui? Contohnya saya disuruh, kalau sebenarnya laporan Polsek Limo itu kayak ya nggak ada gitu loh. Tapi kan sebagai warga negara yang baik, saat itu emang saya kehilangan dan saya melaporkan, dan itu bisa berhenti juga karena supir pribadi saya ya yang berkhianat mengganti BAP. Tapi udah nggak kesana. Yang pasti saya pengen masalah ini selesai dengan baik. Saya juga sempat menawarkan bukan menawarkan sih, jadi kayak sharing sama penyidiknya. Oke, sangat netral. Jadi aku bilang di mediasi kedua, saya mau Bapak Okan datang. Bukan tujuan apa-apa, saya mau dia datang, karena kan yang melaporkan saya, duduk mediasi. Ketika dia berani datang, saya tidak akan ungkit lagi masalah hutang piutang. Saya tidak akan mengungkit masalah hutang, dan saya juga tidak akan lagi naik kasasi. Jadi saya ikhlaskan. Tetapi dengan poin yang saya mau pun dia masih tetap nggak berani datang. Jadi tadi sudah diwakilkan lawyernya oke. Jadi kita udah ngobrol. Intinya seperti itu sih. Jadi keputusannya ada di saya, masih saya pikirin lagi. Paling besok lah bisa kasih tahu penyidiknya. Berarti ada mediasi ketiga? Enggak sih, nggak ada mediasi kedua. Nggak ada mediasi ketiga. Terakhir. Berarti ini proses hukumnya seperti apa? Karena kan udah mediasi kedua ya. Apakah damai atau mungkin berlanjut ke seperti apa pengen? Ya mungkin kalau saya nggak nurutin kemauan dia, mungkin lanjut kali ya. Tapi ya karena saya nggak pernah mengada-ngada cerita, ya balik lagi kan ke hak yang di dalam ya. Saya sih ngikutin aja lah sebagai warga negara yang baik. Nah, ini kan sempat ada pelaporan terhadap gimana? Emang aku melaporkan ya kasus pencemaran nama baik karena sebenarnya di sini adalah saya yang dirugikan, karena dengan lantang beliau ngomong kita bercerai karena kasus penganiayaan. Itu nggak saya lanjutkan karena saya pikir ya sudahlah, mau sampai kapan harus ribut, mau sampai kapan harus selisih pendapat. Toh orang yang mau saya ajak ngomongnya ini nggak pernah mau gitu loh, nggak pernah berani ngadepin saya face to face gitu, soal kabur-kabur. Nggak pernah hadir ya? Iya, kalau saya lanjutin lagi yang di sana, yang ini wah nggak kelar-kelar kan ya Mas. Jadi gitu sih, saya pengen banget dia itu datang sebenarnya, bukan karena jadi ada bahasa seperti ini, oh nggak datang mungkin dia sudah move on. Nggak ada hubungannya move on dengan nggak datang. Ini kan masalah, sebagai laki-laki kan harusnya datang, berani menyelesaikan masalah. Karena dari pertama gugatan cerai sampai sekarang dia nggak pernah berani ngomong. Berarti Gitu laporannya cabut atau saya belum cabut, cuman saya bilang sama pihak penyidik dengan tidak mengurangi rasa hormat,
saya tidak mau melanjutkannya lagi dengan itikat baik sih. Tapi mengenai yang dia melakukan Mbak sendiri, Ini kan di sini. ya kan dengan dalam artian menanggapi kebetulan kan dia menuduh bahwa Mbak mencemarkan nama baik dia. Nah, mungkin melihatkan apa dia seperti itu. Iya itu. Saya dituduh mencemarkan nama baik dia di mana? Pertama, saya membuat laporan kasus Limo itu karena saya benar-benar kehilangan. Dan saksinya itu supir pribadi saya yang bawa dari Andara ke kantor YouTube saat itu. Nah, tapi karena supir pribadi saya sempat pecat karena ada problem di tim YouTube, jadi saya berhentikan. Nah, dia mengganti BAP-nya ke sana. Saya nggak tahu tuh di belakangnya seperti apa, saya nggak tahu. Nah, akhirnya karena saya juga udah nggak mau melanjutkan, jadi saya nggak terusin. Tiba-tiba kasus, tapi saya belum cabut. Tiba-tiba kasusnya heboh kan, wah SP3 lah segala macam. Tapi nggak mau mencoba menghubungi, kan? Udah kedua kali nggak datang. Mencoba menghubungi. Saya udah ngomong sama pihak penyidik, udah dirayu-rayu juga sama pihak penyidik, tetap nggak berani datang juga. Maksud saya gini ya, kalau kita tidak bersalah atau emang omongan saya mengada-ngada dengan melaporkan playing victim, ya datang aja. Toh saya dari kasus di gugat cerai selalu datang kan, karena apa? Saya tidak bersalah gitu loh. Justru yang di sini adalah saya yang dicemarkan nama baiknya dengan penganiayaan mana sampai sekarang mana gitu loh. Jadi kan kesalahpahaman yang gak selesai sih mas. Tapi Mbak tahu nggak keberadaan Mas Ahmad di Jakarta? Pasti di Jakarta, tahu. Cuman emang beliau nggak berani face to face untuk ngomong sama saya. Sebenarnya kuncinya itu yang tahu cerita sebenarnya itu antara saya sama dia dong. Kalau lawyer kan membela, mendengar sebelah pihak gitu kan, pasti. Tapi cerita yang tahu sebenarnya adalah antara saya dengan dia. Tapi kalau terkait keterangan dari lawyernya Mas Okan, kenapa nggak hadir hari ini khususnya dan 2 kali manggil? Lawyernya, intinya lawyernya baik. Jadi dia bilang Bali, nanti kalau dipaksakan datang takutnya ribut. Enggak sih, sebenarnya bukannya aku mau ribut. Aku tuh pengen, gimana sih kalian sebagai laki-laki nyelesain masalah kan, duduk lah face to face gitu loh, ya kan? Kalau alasannya sakit, alasannya udah move on, apa ya? Saya juga bingung kan? Saya juga bingung, terus saya juga nggak bisa paksain. Intinya seperti itu sih. Tapi kalau sumpamanya ini kan kasus pelaporan Mas Okan terhadap Bali kan, kalau Mau dilanjut yaitu hak wewenangnya penyidik. Saya mas sebagai warga negara baik yang ngikutin. Yang pasti ketika saya melaporkan Polsek Limo itu saya tidak mengada-ngada sama sekali. Dan kalau kasus itu berhenti karena memang supir pribadi saya mengganti BAP. Langkah selanjutnya gimana Mbak? Langkah selanjutnya? Ya nunggu keputusan saya untuk bilang ke dalam. Karena kan ada poin yang lumayan memberatkan saya. Contohnya saya disuruh minta maaf gitu loh dengan hal yang sebenarnya tidak saya lakukan gitu loh mas. Nah itu saya perlu pertimbangkan gitu. Ada tenggat waktunya kah? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi ya secepatnya ya, paling besok lah saya hubungin sama pihak penyidik sama Bang Deren. Ada yang mau disampaikan Mbak ke Bang Okan? Kecewa, pastinya kecewa. Sebagai laki-laki harus bisa menyelesaikan masalah. Itu poin yang dari saya sih. Karena mediasi pertama saya tunggu, mediasi pertama saya tunggu dengan alasan udah move on, nggak mau ketemu gini, ini nggak ada hubungannya lah move on dengan masalah gitu loh. Yang kedua, saya juga sudah bilang sama pihak penyidik kalau saya mau dia datang dengan saya bilang saya tidak akan melanjutkan kasasi. Itu udah poin yang harusnya dia sangat beruntung lah ya. Saya juga tidak akan membahas-bahas utang-utang lagi. Itu sudah saya ikhlaskan gitu loh. Dengan dua poin yang menurut saya itu nggak adil buat saya, tapi saya sudah kesampingkan demi bertemu beliau, tapi beliau juga tetap